Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ismayuna dengan NIM 2348201046. Di sini saya akan menyampaikan yang mana tentang materi dari PPT saya, yaitu tentang penyakit ginjal. Yang pertama yaitu apa itu ginjal? Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekspresi dalam tubuh yang membentuk mirip kacang dan terletak belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Di sini kita bisa lihat bentuk dari ginjal, yaitu yang seperti kacang tadi. Selanjutnya ada fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal yaitu membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, segala hal yang perlu dibuang kemudian dikeluarkan melalui urin. Berikut penyakit pada ginjal itu di sini saya hanya mengambil dua. Yang pertama yaitu batu ginjal. Yang mana batu ginjal itu juga disebut sebagai kalkulus urin. Suatu abdomen kecil dan keras yang terbentuk di ginjal dan sering menyakitkan saat buang air kecil. Batu ginjal adalah abdomen keras yang terbuat dari mineral atau garam asam yang mengendap dalam urin terkonsentrasi. Batu ginjal juga dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Berikut ada 4 faktor yang dapat mengakibatkan resiko terjadinya batu ginjal. Yang pertama yaitu riwayat kesehatan keluarga. Yang kedua, kurangnya mengonsumsi air putih, obesitas, dan yang keempat adalah mengonsumsi makanan dengan kandungan garam berlebihan. Gejala batu ginjal yang pertama yaitu terasa nyeri di bagian bawah perut, terasa nyeri ketika buang air kecil, sakit perut yang tidak kunjung hilang, terdapat darah di dalam urin. Biasanya ini tuh ditandai dengan urin yang berubah warna seperti warna merah, terus coklat atau merah muda. Demam atau meriang, urin mengeluarkan bau tidak sedap, urin yang keluar sangat sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Ada komplikasi batu ginjal, yaitu komplikasi dapat timbul bila ukuran ginjal sangat besar sehingga mengakibat aliran urin. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen serta infeksi pada saluran kemih dan ginjal. Ini di sini ada gambar yang mana contohnya apabila batu ginjal itu ke saluran kemih yang mengakibatkan aliran urin menghambat. Penyakit yang kedua yaitu infeksi ginjal. Infeksi ginjal adalah gangguan pada ginjal yang seringkali terjadi akibat infeksi bakteri yang mulanya berasal dari kantung kemih atau saluran kemih. Perpindahan bakteri menuju ginjal dapat terjadi bila ada sumbatan pada saluran kemih atau infeksi saluran kemih yang tidak diobati. Di sini ada contoh dari gambar infeksi saluran kemih. Berikut untuk gejala infeksi ginjal, yang pertama yaitu demam, panas dingin, rasa terbakar atau nyeri saat buang air kecil, harus sering BA, dorongan yang kuat dan bertahan lama untuk BAB,
nyeri punggung samping atau selangkangan, mual dan muntah, nanah atau darah dalam urin yang berbau tidak sedap atau keruh. Yang terakhir itu sakit perut. Untuk komplikasi infeksi ginjal, yaitu bila tidak mendapatkan pengobatan, kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti jaringan perut pada ginjal, dapat menyebabkan akibat ginjal kronis, tekanan darah tinggi, dan gagal ginjal. Yang kedua, keracunan darah. Ginjal menyaring limbah dari darah dan mengembalikan darah yang tersaring ke seluruh tubuh. Nah, ketika penyakit ini dapat menyebabkan bakteri, penyebaran melalui aliran darah. Dan yang ketiga adalah komplikasi kehamilan. Bila kondisi medis ini terjadi saat hamil, dapat meningkatkan resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Berikut ada 8 cara efektif mencegah penyakit ginjal. Yang pertama yaitu perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, terutama pilihlah yang organik. Yang kedua, cukupi kebutuhan air putih. Yang ketiga, rutin berolahraga sehingga minimal 30 menit setiap harinya. Yang keempat, jaga berat badan agar tetap ideal. Yang kelima, jangan menahan buang air kecil. Yang keenam, berhenti merokok dan kurangi minum alkohol. Yang ketujuh, jangan terlalu sering mengonsumsi obat-obatan dan suplemen. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.